contoh itu dengan wudu. Dengan perbuatan beliau bagaimana yang apa ya? Yang bagaimana cara berwudu itu. Ini saya senang baca ini kalau kita lagi berwudu untuk mencuci tangan. Semua kita ini kalau ditanya mau bangkrut apa enggak ibarat orang dagang, enggak mau. Mau susah apa enggak jadi orang, enggak mau. Nah, mau binasa apa enggak? Ya enggak mau. Maunya apa? Berkah, tambah terus anugerah Allah, maunya berkah. Yang kamu lakukan apa? Kadang-kadang kita ditanya orang, yang kamu lakukan apa terusan? Ya apa? Dimulai dari berwudu. Pada saat kita basuh tangan ini. Jadi kalau kita berwudu nih, mulai basuh tangan. Kuncinya kan di tangan ini ya. Tangan ini. Tangan ini. Semua dari sini. Tangan. Aidina. Tangan kita ini. Apa saja dari sini. Nah, karena itu ini menjadi kunci. Maka kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan kita tangan dalam bentuk yang terindah. Mohon maaf, coba masing-masing lihat tangan telapak tangannya. Lihat yang kanan dan yang kiri, kiri dan kanan. Yang kiri tertulisnya apa? Angka berapa itu? Yang kiri tertulisnya angka berapa itu? 81. Yang kanan tertulisnya angka berapa itu? 18. Kalau digabung jadi berapa? 99. 99 itu apa? Asmaul Husna. Betapa Allah menitipkan kepada tangan kita ini asma'nya dengan segala kehebatannya. Hati-hati nih membawa tangan ini. Makanya dalam surah Yasin yang biasa kita baca ayatnya itu Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat nanti ini mulut orang-orang aku kunci, yang ngomong tangan mereka ini.
Dulu aku buat Bukono begini, buat Bukono begini, buat Bukono begini. Tangannya iya 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 iya, jadi saksi. Enggak mungkin kita bisa mengelak. Nah, di tangan kita ini Allah titipkan angka 99 sama dengan jumlah Asmaul Husna. Yang kiri kan 8 nih, tambah 1. Yang kanan angka 1 dan 8, 18. Digabung 99. Enggak main-main ini, subhanallah. Enggak pernah ya ngeh kita, enggak ngeh ya kita ya. Enggak ngeh kita ini, kadang-kadang enggak ngeh aja kita ini. Masya Allah, Masya Allah. Enggak ngeh gitu ya kita ini, enggak perhatian. Betapa kita ini melupakan diri kita. Makanya kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Akan aku tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kebesaran kami di jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Wah, kata Allah, Allah akan tunjukkan kebesaran ciptaan Allah. Yang sekarang gampang kita lihat, Asmaul Husna secara nama, Allah titipkan angkanya dalam tangan kita. Hati-hati dalam menggunakan tangan ini. Nah, maka kita setiap kali kita basuh tangan untuk berwudu, karena Rasulullah itu diajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita secara perbuatan adalah cara berwudu. Gitu ya. Nah, ini doanya kalau kita mau berkah ini. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Allahumma wahai Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka mohon kepada engkau al yumna, tambah-tambahnya anugerah. Wal barakata, dan keberkahan. Anugerah yang kita dapat semakin tambah, semakin dan berkah. Nah, ya, wa a'udzubika, dan aku mohon kepada engkau perlindungan minasyu'mi wal halakah, dari kejahatan, dari kejelekan, dan dari kerusakan, dari kebinasaan. Masya, ini sumber dari sini. Nah, ya, hati-hati ini. Nah, ini kalau ayatnya itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana aku kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan berbicara kepada kami, kata Allah, aidihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menyaksikan tangan kaki mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu, dengan apa saja yang mereka yaksibun, telah lakukan. Tangan ini yang akan bicara. Ya, termasuk ngetik, WA, SMS, macam-macam, browsing. Ini tangan kita ini. Dengan berbagai konten-kontennya, dengan berbagai macam-macam lah itu. Ini yang akan bicara. Nah, kaki akan menjadi saksi yang tidak mungkin akan berbohong. Ya Rahman. Nah, ini di antara yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Karena tak kenal maka tak sayang. Ditangkap kenapa? Mesti dicintai. Gitu aja kok, orangnya sama, kalau manusia kan sama aja kan. Nah, gitu ya. Ternyata ada banyak hal yang Rasulullah ya sampaikan kepada kita sebagai Rasulullah itu. Di antaranya itu. Tuh. Nah, kalau disampaikan semua, ini saya bawa kitab nih. An-Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam muallimuna. Nabi itu guru kita nih. Nabi itu ustadz kita ini, muallim kita ini. Nah, ini dalam kitab ini dijelaskan secara rinci apa-apa saja yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka beliau menjadi seorang muallim bagi kita, seorang guru bagi kita. Ya, nggak mungkin semuanya ya. Kita ambilkan yang sama dengan bahasan kita ya. Bahasan kita kan fikih tasawuf nih. Nah, kita sesuai dengan bahasan kita. Nah, karena kita kemarin baru bab toharoh, bab sholat itu kan, fikihnya kan, nah, kita sampaikan. Itu. Apalagi yang Rasulullah ajarkan kepada kita secara fi'liyah, yaitu auqatus sholah, waktu sholat, waktu melaksanakan sholat. Ini mohon maaf, di antara kampung kita, bangsa kita, negara kita ini, ada aliran yang namanya waktu telu. Ya, waktu telu. Sholat itu cuma 3 waktu doang. Alasannya Quran.
Dalam Al-Quran itu cuma waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran itu bilang gimana kata Allah? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kan cuma 3 doang itu katanya. Aqimis sholah, hendaknya kamu laksanakan sholah liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, dan Quran waktu subuh. Nah, 3 doang katanya. Qur'annya bilang gitu. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Karena Quran di waktu subuh itu, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Lah, yang jaga malam dan jaga siang. Kan seolah cuma 3 itu. Kalau yang baca terjemahan serampangan apalagi gitu. Tidak. Di situ justru waktu 5 yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Aqimis shalah, hai Muhammad, laksanakan engkau salat. Kapan ya Allah? Liduluki syamsi, yang pertama karena tergelincirnya matahari. Liduluki syamsi ini mempunyai 2 makna waktu sholat. Yang pertama, pada saat matahari waktu istiwa. Mas, matahari bahasa kita ada di tengah langit itu, di atas kepala kita. Ini kalau kita berdiri atau apa tongkat kita berdirikan gini tidak ada bayangan karena matahari pas di atas kepala. Begitu matahari bergeser ke arah barat, gitu, maka di sana ada bayangan. Ada bayangan. Masuklah waktu zuhur. Terus matahari bergeser, tergelincir ke arah barat. Sampai nanti bayangan benda ini sama panjang dengan benda itu sendiri. Waktu istiwa kedua itu. Maka habislah waktu zuhur. Begitu matahari tergelincir lagi, keluarlah bayangan. Masuk waktu asar. Nah, liduluki syamsi itu 2 waktu, zuhur dan asar. Nah, itu Rasulullah menjelaskan begitu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai ya gelap. Maksudnya gelap juga 2. Yang pertama gelap karena matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Yang kedua gelap karena syafaqul ahmar, juga terbenam, masuk isya. Nah, udah 4 waktu. Baru Qur'an al-fajr. Nah, kenapa yang ini enggak disebut secara bareng-bareng sama Allah Quran subuh ini? Karena memang tidak bisa digabung. Allah Maha ngerti dan Maha tahu. Allah yang bikin alam, gitu ya. Allah yang bikin alam, masa kita yang ngatur. Nah, karena terpisah subuh itu wa Qur'an al-fajr, dan Quran di waktu subuh, waktu fajar. Inna Qur'an ya wa Qur'an al-fajr, pada Quran waktu subuh, waktu fajar. Karena masyhuda dipersaksikan. Nah, kata para ulama hadisnya itu disaksikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari dan pergantian malaikat yang bertugas di waktu siang. Masyhud dia dipersaksikan begitu maksudnya. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita auqatus shalah, waktu-waktu shalah. Nah, waktu-waktu sholat seperti apa? Nah, maka beliau memberikan contoh langsung dengan fi'linya, dengan perbuatannya. Nah, kita bahas nanti. Gitu ya, dengan perbuatannya. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita kaifiyah tayamum, tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum. Ada sebuah cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika dilaporin oleh para sahabat, gara-garanya ada seorang sahabat junub. Begitu junub harusnya kan mandi ya. Padahal waktu itu lagi
lagi dingin, lagi sedang cuacanya tidak lagi bersahabat bahasa kita gitu lah ya. Wah, kata para sahabat, loh ayatnya itu kalau kamu ya harus mandi. Mandi. Ya. Kuntum junuban ya fattoharu. Mandi, bersuci kamu harus mandi. Waduh. Sok tahulah ini sok tahulah bahasa orang sekarang, sok tahulah ya. Fatwanya akhirnya sesat menyesatkan. Mandi, begitu mandi mati. Mati. Wow, besok di lapangan Rasulullah. Ya Rasul, si fulan meninggal. Kenapa? Mandi junub. Apa kata Rasul? Kalian telah membunuhnya. Kalian telah membunuhnya. Masya Allah. Kalian telah membunuhnya. Cukup mestinya dengan tayamum. Gitu ya, cukup dengan tayamum. Lah, tayamum kana yakfika hakada kata Rasulullah. Cukup bagimu seperti inilah tayamum itu. Nah, Rasulullah contohkan. Anggap ini meja atau tembok atau apa gitu ya. Gini. Ini kita lihat. Begitu kita gini, ya. Nah, kalau nggak ada apa-apa begini, nggak ada apa-apa. Maksudnya itu nggak ada kerikilnya, nggak ada yang gede-gede gitu. Ya. Tutup gini ya. Nah, rontok yang gede-gede kan? Rontok nggak yang gede-gede? Ya, coba rontok. Nah, gini. Kalau nggak mau, tiup boleh. Nah, dah. Ini untuk muka. Nah, itu tayam listibahati sholah lillahi ta'ala. Sekali usap aja. Ambil lagi tempat yang beda dari tadi. Lihat lagi. Kalau memang ada yang besar-besar ya, tok aja. Biar rontok. Kalau enggak ada, tiup sekali. Nah, usapin. Yang ini nih untuk sini. Caranya dari sini. Nah, dari sini. Nah, terus puter. Sampai sini pergelangan. Ini masih utuh untuk sini. Selesai. Lah simple. Kalau kan maaf ya. Hidup kan tidak selamanya sehat ya kita ya. Kadang sakit ya. Ya iyalah manusia. Kadang Masya Allah badan greges. Kadang macam-macam lah. Enggak boleh kena air kata dokter umpama begitu. Apa ini enggak boleh mandi dulu Pak ya? Wah, enggak boleh mandi dulu nih. Ini luka nih enggak boleh kena air ya. Oh gitu ya. Gimana masa enggak sholat? Ya sholat, tetap sholat. Lah gimana caranya? Ya bertayamum. Nah, jangan sampai kita maksakan diri akhirnya tambah mati gara-gara masakan mandi. Tayamum aja. Nah, nggak ada ya. Nah, udah. Ini pertama nih. Nawaitu tayamum listibahati sholat. Saya niat tayamum biar diperbolehkan sholat karena Allah. Dah. Buang. Ambil lagi. Boleh begini, boleh tiup. Nah, dari sini. Terus sekali. Selesai. Lebih simpel. Lebih enak. Coba kalau wudhu. Enggak boleh ada anggota wudhu yang ketinggalan air ya. Harus semuanya rata air kena. Kalau tayamum enggak. Simpel. Nah itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tentu saat itu dengan para sahabat yang diberi contoh ya Rasulullah. Untuk bertayamum. Itu beliau langsung dengan cara seperti itu. Atau kita perpergian, air yang kita bawa ini cukup untuk minum, kan harus memenangkan minum daripada sholat berwudu kan. Nah, karena kalau wudu nggak usah pakai air, tayamum boleh. Atau kita air yang ada itu kita pakai untuk tiba-tiba lampu listrik ini padam umpamanya ya, tandon air yang di rumah nggak cukup untuk mandi umpamanya ya, sementara harus mandi, tayamum aja. Lampu mati sampai berapa lama ini? Sehari, waduh, sehari semalam. Habis itu tanda nanti kalau saya pakai mandi, saya pakai wudhu. Nggak masak nih orang, nggak minum nih orang, nggak usah mandi, tayamum aja dah. Pentingkan menjaga kesehatan diri.
minum. Nah, masak. Lah salatnya gimana? Kita tayamum. Nah, begitu. Umpama aja ini ya. Atau kita bepergian kemana gitu. Nah, itu. Apalagi Rasulullah ta'limu kaifiyatul buzaq fi saub asna as-shalah bil bayan fi'li. Rasulullah menjelaskan kepada kita tata cara membuang ludah. Tata cara membuang ludah. Ya, asna as-shalah pada saat kita sholat. Maaf. Perasaan kita tadi udah gosok gigi habis makan umpama gitu ya. Tadi juga udah pakai siwak umpamanya. Maaf aja, masih ada sisa makanan yang keselip. Apa itu bahasanya? Selilit. Wah. Oh. Ya keluar. Umpama begitu ya. Ada nih. Ada nih, umpama begitu ya. Kita nikmatin. Nah, hati-hati. Itu kalau kita telan, kan makan namanya. Batal salat kita. Nah kalau kita mau buang gimana caranya? Jangan buang ke depan. Jangan buang ke depan. Gitu. Ya. Gitu. Jangan, kenapa? Loh kita sedang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita sedang menghadapkan diri kita ke hadirat Allah. Sedang berdiskusi dan berdialog dengan Allah. Ngobrol dengan Allah, bahasanya gitu. Masa kita ludahin? Kata ludah itu sesuatu yang nggak kita suka, kita buang. Lah bagaimana caranya? Nah, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ini cara berbuzak membuang air ludah ya ke baju kita sebelah kiri. Ya. Nah, sini. Nah, sini. Atau boleh pakai ini juga apa? Nah, gitu ya, biar nggak kemana-mana. Nah, gitu. Nah, iya ke baju kita, kan nggak najis. Ini nggak najis, nggak najis. Nah, makanya kalau disengaja, ya batal jadinya, karena itu dianggap makan kita di dalam sholat. Iya, kalau nggak apa-apa, kalau nggak keluar dari batas ini kan maaf. Itu ya kalau apa sendawa gitu ya. Enggak apa-apa, enggak keluar dari batas, enggak apa-apa. Ditelan lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau kita bekas makan, kenapa habis makan terutama yang tajam-tajam itu rasanya? Kan apa aja lah yang tajam-tajam rasanya itu kan suka nyangkat aja itu. Nah itu bagaimana kemudian kita berwudu atau berkumur sehingga rasanya itu ternetralisir. Itu enggak masalah, enggak terlalu susah. Yang susah itu tiba-tiba ini tadi. Udah perasaannya udah kumur, udah bener banget gitu lah. Ada aja yang nyelip gitu ya. Makan daging sekali-kali makan daging. Nyelip lagi awet. namanya ya umpamanya. Jangan ditelan. Kalau kita telan jadi batal untuk kita. Nah, biar nggak batal gimana? Nah, kita buang. Cara buangnya gimana? Jangan ke depan. Jangan ke kanan. Ambil buang ke arah kiri kita baju kita. Begitu. Ada sebuah cerita nih. Zaman tabi'in, kibaru tabi'in Syekh Hasan Basri. Ya rahimallahu ta'ala. Zaman beliau. Kata para santrinya, kata para muridnya ini beliau diceritain ada waliullah. Ada walinya Allah. Ada walinya Allah. Mana? Sono. Masya Allah. Karena para santri, para murid ini semangat sekali menceritakan hal ihwal orang ini katanya waliullah ini, maka beliau bahasanya ingin mengajari murid tapi tidak menyakiti hati siapapun. Ayo kita tabarukan, kita mohon didoakan beliau, kita paranin. Wah, singkat cerita itulah paranin. Begitu para murid ini melihat ada seseorang itu loh Syekh orang yang kami maksud, tiba-tiba orang yang dimaksud ini ngeludah ke depan. Maaf, meludah ke depan gini. Apa kata Syekh Hasan Basri? Pulang, balik kanan, pulang, kita pulang. Loh, Syekh, kok pulang? Itu orangnya. Kata beliau, kalau betul waliullah, tidak akan ngeludah ke depan. Masya Allah. Kenapa?
menghadap ke depan itu, meludah ke depan itu, bukankah dia selalu bilang, wajah tuh, ini wajah tuh. Aku selalu hadapkan diriku ke depan. Iya. Orang kalau suka itu melengos apa ngadep? Orang kalau suka itu melengos apa ngadep? Kalau suka ya ngadep, masa suka melengos? Enggak suka namanya melengos berarti membuang diri. Nah, maka kita ya nggak usah targetnya yang muluk-muluk, kita menyadari diri saja bahwa arah depan ini adalah arah di mana selalu saya setiap kali sholat paling tidak selalu saya ucapkan kepada diri saya, kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, aku hadapkan diriku ini kepada Engkau, kepada Zat yang membuat dunia, langit dan bumi seisinya ini, gitu ya. Masa tiba-tiba wah begitu. Oke ya. Nanti Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam buzat, membuang air liur, ludah, ya asna as-shalah, pada saat sholat, fit saubi pada baju, itu bil bayanil fi'li, dengan penjelasan secara praktek, secara langsung. Oh ya. Nah, gitu ya. Gitu. Tapi juga kalau ada orang sebelumnya gitu ya, lain-lain lagi, itu sengaja kita meludahin orang yang di sebelah kiri kita, lain lagi. Kenapa juga tidak ke kanan? Andai kata kita ditanya orang, kenapa enggak ke depan, enggak ke kanan juga, tapi ke kiri? Tadi meludah itu identik kita menunjukkan sesuatu yang kita enggak suka, ya. Meludah itu identik dengan menunjukkan sesuatu yang kita tidak kita suka. Nah, kenapa? Ya, nggak ke kanan. Ke kanan itu ada yang kita harapkan selalu menyertai kita dan mendapatkan keunggulan bagi kita nanti apa? Catatan amal kebaikan. Ya, yaitu malaikat raqib. Gitu ya. Kita berharap malaikat raqib banyak memberikan catatan kebaikan kepada kita, sehingga amal kebaikan kita itu lebih tinggi, lebih banyak, lebih berat nanti dibanding amal kejahatan kita, amal maksiat kita. Ya, jangan diludahin. Gitu ya. Jangan diludahin lah. Itu ininya. Ini beberapa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat, pada kita, dengan langsung praktek perbuatan beliau, tidak sekedar tidak sekedar berbicara beliau, tidak sekedar bersabda, tapi dengan perbuatan. Nah, kalau perbuatan kan lebih kuat ya dibanding sekedar ngomong. Nah, ya, orang ngomong kan ngomong doang loh, gitu ya, ngomong dok loh. Ini kalau perbuatan walaupun tidak usah ngomong, maknanya sudah sangat luar biasa. Nah, ini kata cinta. Nah, ini kenapa? Karena mencintai Rasulullah hakikatnya ainun huwa ainu hubbillahi ta'ala. Mencintai Rasulullah pada dasarnya adalah mencintai Allah. Mencintai Allah, ya kayak kemarin itu. Oke. Gitu ya. Masya Allah. Apalagi banyak sebetulnya yang beliau sampaikan kepada ini kitabnya banyak banget. Nah, kalau dibaca semua, Masya Allah. Ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kalau kita bicara siapa sosok Rasulullah sehingga beliau sampai mengatakan tadi, bersabda, aku nggak akan kalian nggak sempurna iman kalian sampai aku ini dicintai lebih dari dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Siapa beliau ini? Ternyata beliau adalah orang yang teramat sangat, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat raufur rahim kepada kita, sangat kasih dan sayang. Maka tak kenal, maka tak sayang. Nah, kasih sayangnya Rasulullah kepada kita ini banyak hal,
sangat banyak. Di antaranya tadi itu ya 5 hal yang tadi sudah saya sampaikan. Itu kaitannya dengan kajian kita di tema kita bab wudu, bab sholat ini. Nah, ternyata wudu dan sholat itu sesuatu yang Rasulullah langsung contohkan dengan perbuatan beliau, tidak sekedar beliau berucap, bersabda, tapi bagaimana beliau praktek. Nah, tentu bagi kita tidak akan tahu bagaimana cara itu karena kita teramat sangat jauh dengan Rasulullah kan, secara generasi, secara kelahiran kita lahir beliau sudah wafat secara fisik, maka agar kita tidak kehilangan jejaknya, maka kita carilah orang yang bersambung sanad kepada beliau gitu ya, bersambung sanad ilmunya, para sahabat, kepada tabi'in, kepada ulama, para imam, terus kepada kita, para ulama-ulama kita, para asatidzah kita, sambung ilmunya. Nah, dengan kajian-kajian kitab yang itu yang ada. Itu kalau nggak gitu nanti kita terputus. Kenapa? Ya terlalu jauh jarak kita dengan beliau itu. Mudahnya contoh. Nah, mudahnya contoh. Sekarang kan sudah pada punya HP ya. Nah, punya HP, dunia HP sekarang ya. Nah, HP bagus. Pak Aditya juga punya HP bagus. Nah, bagusan beliau malahan. Oke. Beliau punya HP, baterainya full, nomornya ada. Nah, terus saya juga punya nomor. Tapi kalau beliau nomornya saya nggak tahu nomor beliau, nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, terus biar sambung harus ada apa? Harus ada pulsa, gitu ya. Nah, harus ada ilmunya untuk itu. Terus biar connect harus ada sinyal, gitu ya. Servernya di mana ini? Jauh. Kalau Komsel itu di mana pusatnya? Nggak nyambung sinyal kita. Maka butuh stasiun-stasiun relay, stasiun-stasiun penyambung itu agar sinyal kita terkoneksi, gitu ya, terkonek. Ada sinyal terkoneksi sampai ke pusat, gitu ya istilahnya ya. Lah, ada konektor. Lah, kita juga begitu. Dengan Rasulullah kita nggak sambung, jauh banget. Nah, kalau kita sambung butuh ulama-ulama yang menjadi relay sinyal ini, gitu ya. Ada relay sinyal. Maka lahirlah para madhab ini ya, madhab ini. Itu orang-orang yang oleh Allah ditugasi untuk penyambung sinyal. Begitu aja bahasa saya, mudahnya ngomong aja nih ya. Orang yang menyambungkan kita kepada penyambung sinyal. Ya, HP-nya bagus banget, berarti kalau nggak ada sinyal, nggak ada guna ini. Nah, nggak ada guna. Nah, penyambung sinyal kita kepada server pusatnya, ya relay sinyal ini, dan itu adalah para ulama. Bahasa kitanya begitulah. Ini mudahnya logika yang aja, yang bisa kita pakai. Karena apa? Teramat sangat jauh kita ini dengan jarak dengan Rasulullah, baik secara fisik maupun secara yang lain-lainnya dah. Nah, maka kita itu harus ada ulama-ulama yang kemudian menghantarkan kita ke sana. Namanya sanadnya tersambung. Mana hadisnya? Hadisnya ya kata Rasulullah sendiri. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Penyambung. Itu kata Rasulullah. Kata Allah gimana? Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kata Allah. Nah, kata Allah kan nggak pakai salah. Kalau hadis mungkin kita bisa protes, paling-paling hadisnya nggak sahih, paling-paling hasan gitu ya. Kalau hadis bisa kita protes, ada aja orang yang mencari celah untuk tidak mau ngikut dengan mengatakan hadisnya nggak sahih lah, hadisnya apalah, cacat lah apa. Tapi kalau Quran nggak ada alasan. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli dzikir yang ngerti. Lah yang ngerti siapa? Yang belajar. Nah, dalam para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, kata Allah. Nah, ini penyambung sinyal nih. Sehingga sampailah kepada sinyal tertinggi. Pusat servernya itu maksud saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sambung. Jamaah, ya ini ya baru sehalaman yang dibaca.
Kalau dibaca semua ya kitabnya ya kehilangan momen Rabiul Awalnya ya. Insyaallah kapan-kapan saya masih punya utang ya. Nanti saya semoga panjang umur kita sampaikan pada perempuan. Ini momen Idul Adha. Momen apa namanya? Rabiul Awal. Sudah. Oke, saya kira sampai di sini. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya. Ya, ada. Enggak apa-apa. Justru yang bacaan-bacaan ini para ulama ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Untuk bacaan-bacaan ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya termasuk yang setuju. Nah, gitu aja. Ada yang tidak setuju, enggak apa-apa. Yang enggak ada perbedaan pendapat para ulama adalah nawaitunya, niatnya. Adapun doa masing-masing itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau saya tidak lihat pada hukumnya, tapi lihat pada betapa luar biasa isi kandungannya. Nah, sehingga saya setuju akhirnya. Ya, sama dengan doa kunut itu. Saya tanpa melihat hukumnya, tapi saya melihat isinya. Isinya apa? Pertama Rasulullah yang mengajarkan kepada sang cucu. Gitu ya. Kakek kepada cucu. Namanya kakek kepada cucu pasti ingin yang terbaik, gitu ya. Ingin yang tertop. Namanya kakek kepada cucu, katanya saya belum punya pengalaman nih. Katanya orang nih cucu lebih disayang daripada anak gitu katanya ya. Siapa yang punya cucu nih? Punya Pak? Benar begitu? Cucu lebih disayang. Oh gitu ya? Ini kalau ibarat anak itu perak, cucu itu emas. La haula quwata illa billah. Saya belum punya cucu masalahnya. Masya Allah. Oh gitu ya? Pada rata-rata mengiyakan ya? Ya sudahlah. Nah, Rasulullah itu mengajarkan doa kunut itu kepada Said Hasan. Isinya luar biasa loh. Coba nggak usah dilihat hukumnya, lihat isi kandungannya. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah. Berilah aku petunjuk. Fiman hadait, sebagaimana orang-orang kau berikan petunjuk. Jadikan aku orang baik, kayak orang-orang itu loh, jadi orang baik, gitu ya. Jadi orang-orang soleh. Siapa yang nggak kepingin mendapat hidayah sama dengan orang lain dikasih hidayah oleh Allah? Kalau enggak kan orang salah ini, nggak kepingin dapat hidayah. Padahal kita setiap salat ihdinas siratal mustaqim. Coba, ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana kau berikan tuh orang-orang hidayah. Ya, aku pengen juga jadi orang baik kayak orang-orang baik gitu loh. Gitu ya, gampang yang ngomong gitulah. Allahumma hdini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Beri aku kesehatan lahir batin, sehat kayak orang-orang itu loh. Enak kalau sehat itu ya. Wah. Ya, enak karena yang tahu sehat enak itu orang sakit. Ya Allah, kemarin makan durian enak banget ya, sebelum darah tinggi katanya. Nah sekarang kalah. Jangankan nasi tuh enak banget bagi orang yang gak penyakit diabetes gitu katanya ya. Begitu diabetes ya elah, semuanya harus tawar. Nasi kakak boleh, teh manis nggak boleh, es teh manis apalagi gitu ya. Elah. Wa'afini biman afait. Berikan aku kesehatan. Kayak orang-orang itu loh, enak banget sehat itu. Ngapain aja bisa. Nah gitu bahasa mudahnya ngomong. Wa'afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawallait. Berikan aku kekuasaan, berikan aku penghargaan, kehormatan. Sama dengan orang-orang itu loh. Dihormatin orang, dihargain orang. Jadi apalah, gak jadi sampah, jadi orang gitu loh ya. Kan enak. Orang itu yang enak kan saling menghargai ya, bukan saling menghinakan ya. Nah kita dihargai orang kan senang ya, maka kita menghargai. Wah tawalani fiman tawalait itu ya Allah berikan aku penghargaan, kehormatan, kekuasaan sama dengan orang-orang kau kasih itu. Jadi enak saya ini bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Nggak merasa minder karena aku sama, aku nggak ada dicari oleh orang-orang, ada aku dihargain, kan gitu ya? Iya begitu kan ya? Enak kan begitu ya hidup ya? Nggak ada dicari, ada dihargain, kita dihormatin sewajarnya. Wa tawallani fiman tawallait. Wa barik li fima atait, berikan keberkahan kepada aku terhadap apa saja yang kau berikan. Berkah hidup.
Yang tadinya nggak ada jadi ada. Yang kecil jadi besar. Yang sedikit jadi banyak. Enak ya gitu ya? Hah? Siapa yang nggak pengen berkah? Lah kagak ada. Wabarik nih fimah. Apa itu? Terakhir, wakini syarrama. Allah jaga aku dari apa saja yang kau telah. Jaga dari kejahatan, dari kejelekan, dari corona, dari macam-macam. Pokoknya jaga aku pelihara. Coba apa? Enggak enaknya. Itu gak usah lihat hukumnya. Lihat isi, lihat kontennya aja sudah. Kayaknya rugi dah kalau enggak minta sama Allah. Gitu menurut saya begitu. Rugi dah kalau enggak minta kayaknya gitu. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Jadi orang benar, sehat, dihargain orang, dihormatin orang, berkah semuanya, terjauh dari segala musibah, bala bencana, kejahatan kan gitu kan? Apa yang dicari coba? Lah ya ini. Gitu ya. Husnul khotimah kan kejahatan juga, kejelekan juga. Jangan sampai su'ul khotimah kan gitu ya. Terakhir kan begitu. Apa yang dicari dalam hidup ini? Ya ini. Itu Rasulullah mengajarkan kepada sang cucu. Contohnya gitu aja. Nah, iya Pak ya. Jadi kalau nggak baca doa ya enggak apa-apa. Cuman kalau saya termasuk orang yang setuju dengan baca doa. Kitab yang kita baca itu Pak biasanya itu semuanya ada doanya. Puasa muka ada doanya, setan ada, masih ada doanya semuanya. Nah ini baru basuh tangan tuh. Ini yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Wahai Allah, aku mohon kepada Engkau, ya apa yang Kau mintakan wahai hambaku, aku mohon kepada Engkau ya Allah al-yumna. Banyak anugerah, dapat banyak anugerah saya ini. Anugerah yang macam lahir batin dah. Pemberian-pemberian yang Engkau yumna itu anugerah itu apa sih? Pemberian yang Allah ridho itu anugerah namanya. Ya, pemberian yang Allah ridhoi, anugerah. Kan pemberian yang enggak dianugerahi, ada yang enggak diridhoi ada kan? Wah. Audit. Nih. Dikasih tapi gitu caranya ngelempar. Wah, lu, enggak apa yang contoh doang. Kan beda, entah apa sih. Oh ini kan enak ya. Nah, itu pemberian yang diridhoi, pemberian yang disertai penghargaan, penghormatan. Namanya anugerah, dapat anugerah. Nah gitu ya, al-yumna. Nah, pemberian anugerah. Wal barokatan dan berkah. Berkah itu ziyadatul khair, kebaikan apa saja yang Allah berikan ini semakin hari semakin tambah, makin meningkat, makin tambah makin meningkat. Barokah. Wa a'udzubika dan aku mohon kepada Engkau minasyu'mi dari kejahatan, dari kejelekan, ay minasyarri dari kejahatan, dari kejelekan. Apa saja? Wal halakati dan kerusakan, kebinasaan. Waktu gini tuh Pak, nyuci tangan ini sumbernya di sini ini ternyata nih. Tangan ini menimbulkan kebinasaan ya dari tangan perbuatan kita, keberkahan anugerah ya dari sini juga. Lah, apa yang kita mohonkan dari Allah dengan tangan ini? Ingat, Allah titipkan di tangan kita ini Asmaul Husna. Ya, Allah titipkan kepada kita ini Asmaul Husna. Maka kita mohon kepada Allah anugerah-anugerah yang terbaik dan keberkahan yang selalu melimpah. Begitu. Jangan ingat, Masya Allah, ada amanah ini ya. 18. Iya. 81, 18, 99 coba. Subhanallah. Apal segini doang. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Gitu, segitu doang. Ini kunci. Kunci. Ya, saya selalu bilang namanya kunci selalu kecil. Namanya kunci selalu kecil, tapi dari yang kecil ini menentukan segala-galanya, yang besar, yang berat, yang luar biasa nilainya dari yang kecil ini. Maka jangan remehkan yang kecil. Coba itu digembok, ya Mas ya, kuncinya rusak, alah, nggak bisa masuk masjid kita. Kuncinya, ingat, kunci itu ada anak kuncinya, ada. Anak kunci itu perbuatan, gitu ya, harus ada amal yang
Nggak kelihatan juga, nggak besar kok, kecil kok. Tapi dari yang kecil inilah menentukan yang besar. Oke, cukup ya, cukup ya. Nah, yang penting kan dijalanin. Dikit-dikit ngajinya. Karena kalau banyak-banyak, yang ngaji juga nggak tahu. Sedikit-sedikit aja. Semoga yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang manfaat barokah untuk kita semua. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Masya Allah, semoga iman kita, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya semakin hari semakin terus bertambah, meningkat, semakin kuat, semakin tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita nanti betul-betul menjadi orang yang Allah banggakan, Rasulullah banggakan sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antallah la ilaha illa anta ya ahad ya somad ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya man amru bainal kaf wan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina syarra ma qadai. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Waffaqanallahu lima wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.